Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz najainakum, dan ketika kami selamatkan kamu, min ali Fir'aun, dari pengikut Fir'aun, yasumunakum, mereka menimpakan kamu atau menyiksa kamu, su'al azab, seburuk-buruknya siksaan. Yuzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak laki-laki kamu. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Wa fi zalikum bala'um, dan pada yang demikian itu adalah bala atau cobaan, mir rabbikum, dari Rabb kamu, azim, yang besar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Seperti biasa, kita bagi ayat ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama, wa iz najainakum min ali Fir'aun. Yang kedua, yasumunakum su'al azab. Yang ketiga, yuzabbihuna abna'akum. Yang keempat, wa yastahyuna nisa'akum. Dan yang kelima, wa fi zalikum bala'um mir rabbikum azim. Jadi ada 5 bagian yang akan kita coba untuk mengambil pelajarannya. Yang pertama, wa iz najainakum min ali Fir'aun. Dan ingatlah seketika kami menyelamatkan kamu dari rezimnya Fir'aun atau dari kekuasaannya Fir'aun. Surat 2 ayat 49. Ada 5 bagian. Yang pertama tentang kekuasaan Fir'aun. Terus yang kedua, yasumunakum su'al azab, menyiksa kamu. Dengan siksaan yang buruk. Dengan seburuk-buruk siksaan.
ketiga, yuzabbihuna abna'akum, menyembelih anak laki-laki kamu. Terus yang keempat, membiarkan hidup anak perempuan kamu. Itulah bala cobaan dari Rob kamu. Nah, ada 5 bagian. Yang pertama, kekuasaan Firaun. Jadi ini kisah sejarah. Walaupun ini Allah bercerita tentang sejarah, tapi kalau kita bawa ke zaman sekarang tetap relevan. Ada relevannya. Firaun itu siapa? Manusia. Hah? Ya manusia. Bukan siapa kok. Penguasa, ya kan? Raja, lambang daripada kezoliman, penguasa yang zolim, yang kejam, ya. Jadi sepanjang zaman akan selalu ada penguasa yang kejam. Firaun bukanlah nama orang. Kalau bahasa kini kayak presiden lah. Ya kan? Kalau presiden kan nama orang lain kan. Dahulu presiden pertama Soekarno, presiden kedua Soeharto, presiden ketiga Gus Dur. Ya kan? Nah, ketiga adalah ketiga Habibie. Oh, iya. Walaupun sebentar kan. Iya. Yang keempat baru Gus Dur, yang kelima baru Mega, kan? Yang keenam baru SBY, yang ketujuh Fajar gini. Ayo ya. Nah, jadi nama Firaun bukan nama orang. Nama aslinya adalah Ramses II. Itu nama asli Firaun. Jadi itu lambang daripada kekuasaan. Jadi kalau ada orang menyebutkan Firaun di zaman kini, ya, kan ya. Jadi jangan diartikan ini Firaun itu adalah nama orang. Itu adalah lambang daripada kekuasaan. Dan orang kalau sudah menyebutkan Firaun, yang akan dimunculkan adalah kekejaman. Ya kan ya. Penentangannya kepada kebenaran. Nah, ya kan? Maka cerita Firaun tidak bisa lepas daripada cerita Musa. Nah, ya. Maka tadi itu yang mau cari-cari di Al-Quran. Ada 67 ayat yang berbicara tentang Firaun. Nah, banyak, Bu. Ya kan? Ya, menyangkut dengan Nabi Musa. Karena tidak bisa lepas. Jadi Firaun lambang daripada kebatinan, ya kan? Musa lambang daripada kebenaran.
Artinya antara kebatilan dengan kebenaran akan selalu berperang. Tidak akan pernah akur, Bapak. Di antara yang hak dengan yang batil ini akan terus bertarung. Ya. Fir'aun dibela oleh setan dan orang-orang yang berpikiran setan. Maka kalau Fir'aun kok Pak ya, kawannya siapa? Haman. Siapa itu Haman? Tentara pimpinan. Pejabat kalau begitu gini ya Pak. Kan? Kalau Fir'aun lambang daripada pemimpinnya. Kalau Haman lambang daripada pejabatnya. Dibantu lagi oleh orang kayanya. Ndak Korun. Korun adalah konglomerat. Ya kan? Jadi dan yang di bawahnya adalah tentara. Maka tentaranya Fir'aun itu Pak di mana tidak terkalahkan Pak. Karena memang Fir'aun dia menegakkan kekuasaannya dengan bantuan tentaranya. Makanya kisah Fir'aun tidak pernah tentaranya terkalahkan. Itu kan? Jadi kalau ada orang-orang yang ingin meniru Fir'aun, ini harus kuatkan tentara. Karena kekuasaan itu tegak apabila tentaranya kuat. Kan? Kalau tentara zaman waktu ini kok polisi, Pak. Ya. Kalau tentara malah ompong gini kok, Pak. Kan? Jadi kekuatan yang ada kalau zaman waktu ini kok polisian. Itulah yang merasuk ke jantung, ke tengah-tengah umat masyarakat. Nah, poin yang kedua, menyiksa kamu dengan seburuk-buruk siksaan. Ya, kalau orangnya sudah kejam, pasti kerjanya menyiksa. Kenapa Allah biarkan? Kan? Dia bisa menyiksa. Itu ada sebabnya. Umat apabila sudah jauh dari agama, maka Allah akan munculkan penguasa yang zalim yang akan menindas. Ini kalau kita bicara ini kan, yang ditindas ini kan bangsa Bani Israel, kan? Nah, nasib umat Islam sekarang persis kayak nasib Bani Israel di zaman Nabi Musa. Umat Islam kini benar-benar tertindas, dah. Persis kayak gitu. Kenapa umat Islam sekarang tertindas? Karena umat Islam sudah banyak yang menjauhkan dirinya dari agama. Kalau dengan bahasa lain dia berolok-olok dengan agama. Contohnya contoh sholat itu loh. Sholat itu kan dua jalurnya kan. Sholat yang jalurnya ke sorga. Sholat yang jalurnya ke neraka. Coba lihat Pak, mana sholat yang jalurnya ke surga yang banyak atau sholat yang jalurnya ke neraka? Kita munculkan ayat, yaitu surat 23 dengan dari ayat 1 sampai ayat 11. Terus sholat yang jalurnya ke neraka, kita munculkan juga ayat surat 4 ayat yang ke 142 sampai ke ayat 145. Tambah lagi surat 5 ayat 58. Tambah dengan nanti surat Al-Ma'un. Ini sholat dan jalurnya ke neraka ya Pak. Dan mayoritas umat Islam kini itu dalam keadaan begini sekarang. Ini tidak berapa banyak. Nah, boleh kita munculkan ayatnya. Ya, kenyataannya. Nah, itu makanya ya, Allah munculkan penguasa zalim karena
Di zaman Bani Israel, orangnya sudah banyak yang meninggalkan ajaran agama. Kalau kita bawa kan ke zaman kini, kenapa umat Islam sekarang ini tertindas? Karena umatnya juga sudah banyak yang meninggalkan ajaran agama. Baru mau diterjemahkan, silakan. Surat 23. Ya. Surat 23 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menggunakan cadar, dan orang yang mengharap kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba saya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari berutuh, zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang berdosa. Dan sesungguhnya orang-orang yang berharap amanah dan dunia, serta orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Nah, orang ini yang akan mewarisi surga Firdaus, ya kan? Tapi dia memenuhi 6 persyaratan. Enam persyaratan yang harus dia penuhi. Yang pertama, sholatnya khusyuk. Yang kedua, meninggalkan yang lagho. Yang ketiga, zakatnya keluar. Yang keempat, menjaga kemaluan. Kan? Yang kelima, menjaga amanah dan janji. Yang keenam, menjaga waktu sholat. Kalau ini Pak, menjaga khusyuk ini kan ini menjaga hati. Karena khusyuk ini hati Pak. Kalau ini menjaga hati, kalau ini waktu sholat. Kan ya? Waktu sholat yang 5 waktu itu kan ya? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi kalau yang 6 ini sudah terpenuhi, maka dia akan mendapatkan warisan dari Allah, yaitu surga Firdaus. Ya kan? Nah, coba kita bandingkan dengan orang yang sholatnya jalurnya ke neraka. Surat 4 ayat 100. Apa? Lagho. Lagho itu artinya kesia-siaan. Ya kan ya? Mau contoh ke buah. Lagho itu ada di tengah-tengah. Di waktu yang kita lewati setiap hari kan. Waktu ini ada dalam 3 keadaan. Yang pertama, waktu yang bernilai pahala. Waktu yang bernilai sia-siaan dia. Dan waktu yang bernilai dosa. Ya kan? Jadi yang lagho ini ya, yang sia-sia ini kan ya, ada di antara pahala dan dosa, itu yang lagho. Jadi perbuatan sia-sia saja tidak mau dia kerjakan, apalagi perbuatan dosa. Jadi orang yang sebenarnya beriman, hidupnya 24 jam isinya pahala. Babu kira-kira.
Mungkin dakwah di situ. 24 jam sehari, ya kan? Ini hasilnya adalah pahala. Tuh. Kalau orang beruntung, kalau masuk ke sini berarti sudah lago. Perbuatan lago sudah ditinggalkan, ya kan? Nah, perbuatan sia-sia saja. Yang sia-sia maksudnya dia baik perkataan maupun perbuatan. Jangan sampai perkataan sia-sia, perbuatan sia-sia. Kalau masih terkerjakan ini berarti belum jadi orang mukmin yang beruntung, belum akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Ini persyaratan yang Allah minta. Nah, kalau tidak masuk kemari otomatis masuknya kemari. Sholat awal. Nah, cobalah kita buat perbandingan. Orang yang sholatnya jalurnya ke neraka. Coba baca lagi ayat. Surat 4. Sesungguhnya orang munafik itu hendak milik Allah, tetapi Allah lah yang menentukan. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, tinggi di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ya. Terus sampai mereka dalam keadaan ragu antara yang iman atau kafir. Tidak termasuk pada golongan ini orang iman dan tidak pula kepada golongan itu yang kafir. Barang siapa diberikan kisah oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapat jalan untuk menunjuk. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas untuk menghukumi? Sampai bagaimana? ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, itu ayatnya, Pak. Walan tajida lahum nasira. Ayat berapa? 145 lagi. Ini ponis untuk orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkatan paling bawah dari neraka. Itu bayar. Walan tajidalahum nasira. Dan engkau tidak dapati bagi mereka seorang penolong pun. Nah, ya kan? Kalau hasilnya sholatnya orang munafik, ada 60 kriterianya itu, Pak. Penyebab dia itu masuk neraka yang paling bawah. Yang pertama, yaitu menipu. Innal munafiqina yukhadi'unallaha. Orang munafik itu isi utaknya tipuannya itu, Pak. Maka bohong sebuah kewajiban bagi mereka. Dan memang itulah karakternya orang munafik. Kan ya? Yang kedua, wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Salatnya main-main atau asal jadi. Malas-malas. Sesuka hati ya, kalau bahasa bebasnya kan ya. Sesuka hatinya saja. Terus yang ketiga, yura'unan nas. Dia melakukan sholat atau ibadah atau amal hanyalah ria. Jadi tidak ada ikhlas sama sekali orang munafik. Ingin dipuji, ya kan? Dan yang keempat, wala yazkurunallaha illa qalila. Tidaklah yang mereka mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Itu makanya kalau bisa digambarkan ya, sholatnya orang munafik itu, Pak, kenal dengan Allah cuma 2 waktu saja. Pas waktu takbir sampai waktu salam. Ya kan?
pas waktu takbir, pas waktu salam. Nah, di antara itu sudah mulai layang mana? Iko ini kana kan ya. Jadi sadar itu ya, Allahu Akbar, sedang sholat. Satu hati ini kan ya. Pas waktu tahiyat terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat. Jadi pas waktu bacaan, ya dibaca dia. Cuman bacaan yang dia baca, tidak ada khusyuknya. Hati itu mengembara. Ya, adu-adunya yang nyokana, kan memang dikanakan setan. Dan orang munafik dengan setan, Pak, kawan akrab. Ya dia. Coba cari Pak. Orang munafik dengan setan sejalan. Lihat ayatnya, yaitu surat ke-59 ayat 16. Karakternya orang munafik dan setan sama. 59 ayat 16, ya kan? Atau surat 4 ayat 60, sama Pak. Surat 59 dulu. Ayat 16 ya. Ya, ayat 16. Bujukan orang munafik itu, Pak. Ya, terus. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan. Ini kau ya, vaksinlah kamu. Kalau kamu mati, aku berlepas diri. Aku tak tanggung jawab. Ya. Jadi kalau bahasa bebas itu, Pak ya. Jadi itu sudah bahasa dari dulu, Pak. Allah abadikan. Kamasali syaiton. Bujukan orang munafik persis kayak bujukan setan. Makanya sejalan mereka itu, Pak. Kan? Iz qala lil insan, seketika dia berkata kepada manusia, ukur kafirlah kamu. Lalu dia, suntiklah kalian, vaksinlah kalian. Terus ini ya. Terus falamma kafara, di saat orang mengikuti ajakan mereka, orang mau kafir, terus sekarang orang mau disuntik vaksin, mau begitu dia. Terus qala inni bari'um minka, sungguhnya aku berlepas diri dari engkau. Yang terjadi pada aku tak tahu jawab. Macam itu tuh, Pak. Siapa yang lempar batu sembunyi tangan? Mati, kamu yang mati lah. Kami nak tahu jawab. Kan dia. Pinjunjur kan di situ. Alasan mereka, ini akhafullah rabbal alamin. Aku pun takut kepada Allah. Aku juga takut dengan azab Allah. Ya kan? Tapi orang disuruh untuk kafir. Dia apa yang rajukan kini kau ndak akan pernah mau bertanggung jawab. Orang banyak orang sudah mati di vaksin itu. Ada yang tanggung jawab tak? Satu pun. Ada. Kan? Begitu. Bagi orang yang siongok ya, patuh kan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kau pacik kan? Padahal ini penipuan. Kan? Ati Allah itu memang wajib karena ada kalimat ati-nya. Ati Rasul itu memang wajib, tapi wa ulil amri minkum tidak wajib. Kenapa? Karena tidak ada kalimat ati-u situ. Tapi ustadz yang ikut serangkai kau kata. Ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Kalau serangkai kau kata dia. Padahal di situ tidak ada kalimat ati-u. Coba tes, Pak. Saya bukti aku lagi. Surat 4 ayat 59. Kita lihat kalimat itu. Ada enggak di ulil amri minkum ada kalimat ati-nya? Enggak ada. Ya kan? Inilah bentuk penipuan. Tapi ya, orang lebih percaya kepada ulama-ulama asyuk. Karena dia banyak menipu umat, apalagi mengumat kok awam dengan Al-Quran. Sehingga sesuka hati saja dia menafsirkan Al-Quran untuk menjerumuskan atau demi kepentingannya. Sesuainya, Pak? Silakan. Wahai orang-orang beriman, Ya.
taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri pemegang penguasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasulnya sebenarnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu diberikan bagimu yang lebih baik. Kan jelas di ayat 3 dia. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kamu kepada Allah. Jelas ada kalimat atiunya. Wa atiur rasul, taatlah kamu kepada Rasul. Tapi di ulil amri tidak ada kalimat atiunya. Nah, ini Pak yang perlu dijelaskan kepada umat. Mentaati pemimpin di saat pemimpin itu mengatur kamu dengan aturan Allah dan aturan Rasul. Itu baru benar pemahaman begitu. Tidak main apa ya? Dia mengatur kamu dengan aturan hawa nafsunya, kamu taat saja. Ya, dia. Dan ayat ini Pak terjadi di zaman Nabi. Nabi mengutus 300 pasukan, lalu dia mengangkat dari yang 300 orang itu pemimpin satu orang. Ya kan? Jadi ada namanya pasukan Sariyah. Sariyah itu pasukan kecil Pak, mengutus untuk ke negeri itu, tunduk ke negeri itu. Ya kan? Karena negeri itu sudah berusaha untuk mau menyerang Islam, menyerang Nabi Muhammad di Madinah. Maka Nabi utuslah pasukan, lalu diangkatlah satu orang jadi pemimpinnya. Nah, pemimpinnya ini rupanya kesal kepada anggotanya tadi, kan? Lalu di tengah jalan dia suruh untuk mengumpulkan kayu bakar. Lalu dihidupkanlah kayu tadi, kan? Nah, setelah dihidupkan, api dah berkobar dari kayu bakar tadi kan ya. Mereka disuruh meloncat ke api itu. Nah, tentu mereka membantu ada. Padahal Nabi waktunya berangkat katakan kamu patuh pimpinan, gitu ya. Apa kata pimpinan tadi kan ya? Kamu kan sudah dengar bahwa Rasul menyuruh kalian patuh kepada saya karena saya pimpinan sekarang. Oh, salah seorang di antara mereka tuh payah pulang gitu. Dipacunya keduanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, begini kejadiannya. Dia kesal kepada kami, lalu kami disuruhkannya mengumpulkan kayu. Lalu sudah kami kumpulkan. Lalu setelah kayu itu sudah banyak dihidupkan, lalu kobar api, kami disuruh untuk meloncat ke dalam api itu. Kami tidak mau. Makanya kamu datang ke Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Apakah harus saya patuhi atau tidak? Apa kata Rasulullah? Kalau kamu patuh waktu itu, maka kamu tidak akan pernah keluar dari neraka. Artinya apa? Mematuhi itu di saat harus sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Maka muncullah ayat ini. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ini kan ya. Jadi kadang-kadang orang di sini banyak yang tertipu memahami ayat ini. Dianggap bahwa mematuhi pemimpin itu wajib. Memang wajib, tapi di saat mereka patuh kepada Allah dan Rasul, bukan patuh begitu saja. Nah, kelanjutan ayatnya yang lebih menjelaskan lagi. Apa itu? Wa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kamu berselisih tentang sesuatu perkara, ya kan? Farudduhu ilallah wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Artinya apa? Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Contohnya gini kok. Orang berselisih dengan masalah vaksin. Kemana kembalinya Pak? Al-Quran dan Sunnah enggak Pak? Hah? Enggak kan? Ya kan? Nah, karena orang tidak akan pernah menganggap aturan Allah dan Rasul untuk ditegakkan. Makanya ya, boleh Pak kantor-kantor, coba tanyakan, Pak peraturan apa buat kok Pak? Ma dalil Al-Qurannya ya. Coba tanyakan bos semua. Dan sementara orang umumnya mematuhi aturan yang sudah dia buat itu, padahal tidak ada dalil Al-Qurannya dan Sunnahnya. Makanya Pak ya, 5 urusan agama ini Pak sudah rusak semuanya. 5 urusan agama. Yang itu Pak, urusan
akidah, urusan ibadah, urusan akhlak, urusan muamalah, baru yang terakhir hukum, muamalah, dan baru masalah urusan hukum. Nah, lihat ini loh. Lain tak yang 5 urusan ini pedomannya Al-Quran dan Sunnah? Hampir tidak ada ini kalau gitu. Kan? Nah, karena sudah tidak adanya lagi ya, kalau kita kembali ke kaji dia, makanya Allah munculkan penguasa yang jahat. Akhirnya kamu benar-benar ditindas semua. Kan ya? Kalau 3 periode ya? Wah, ini dia. Nah, Pak ya, ini kita cerita Firaun Pak ya. Bara lamunyo Allah memberikan kekuasaan kepada Firaun Pak 40 tahun. Selama itu benar-benar Bani Israil tertindas. Nabi Musa tetap berdoa. Ya, bayangkan ya kan, undang-undang yang dia buat menyiksa itu kan Nabi Musa lahir tuh. Ya kan ya? Kan Nabi Musa kan dibesarkan di istananya. Nabi Musa diangkat jadi Nabi Pak umur 40 tahun. Sementara Nabi Musa, Fir'aun sudah berkuasa semenjak itu. Sebelum itu dia sudah berkuasa. Dan itu Pak menindas Bani Israil. Jadi mau kasih waktu panjang Pak. Ya kan? Makanya kalau ada orang ngomong ya, ini penguasa aku lama ya, ya ikutlah kisahnya sampai 2 tahun. Ya kan? Gila Pak. Soekarno barang dia kuasa Allah. Soeharto barang mau dikasih. Kalau Soeharto Pak ya 32 tahun. Soekarno berapa Bu? 20. Soekarno 20. Padahal dia sudah direncanakan presiden seumur hidup kan. Yang kini bisa saja lebih daripada itu. Kenapa? Kalau umat Islam tidak juga sadar-sadar dah, karena untuk memperjuangkan itu payah umat Islam harus bersatu. Lagi masih tercerai-berai dengan Arab. Mereka kuat. Kenapa? Fir'aun kini ke Pak ya? Fir'aun kini kan ya? Nan pajar gini Pak. Fir'aun kini ke Pak ya? Kekuasaannya sudah mendunia loh Pak. Karena dia dibantu oleh 3 negara adik kuasa. Yang pertama Iran, Syiah di belakang. Ikan. Yang kedua misionaris, Amerika. Ikan. Yang ketiga komunis, Cina di belakang. Tuh. Ya. Awak kalau indahnya sadar, namun aja awak diadu-adu ni. Maka tambah lama tu Bapak. Lihat aja kenyataan. Memang Nabi lah ngomong tu kan dia. Hari ini lebih parah daripada hari kemarin. Ya Bu. Hari esok lebih parah daripada hari ini dan terus begitu. Kan? Makanya kata Rasulullah, yang akan bertambah baik itu adalah imannya orang beriman. Itu bertambah baik Bu. Ya. Maka orang yang beriman semakin full tawakalnya kepada Allah. Ya kan? Kamu tadi mengaji pagi tadi Bu ya, tentang hebatnya orang yang beriman. Hadis Nabi itu bunyinya macam ini. Siapa yang melaksanakan ibadah wajib atau amalan-amalan wajib ya, maka Allah sangat cinta kepadanya. Itu amalan wajib. Berarti ya. Yang wajib apa ya? Wajib menghasilkan sangat cinta. Kan?
Terus mereka mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amalan yang sunat. Maka aku cinta kepadanya. Di kedudukannya Pak, di bawah yang wajib Pak. Yang sunat yang kita kerjakan nih ya, yang sunat-sunat itu kan ya, itu posisinya menghasilkan cinta. Tapi yang wajib sangat cinta. Contoh dalilnya adalah as-salatu ala waktiha, kan ya? Ahabbu ilallah. Salat yang di awal waktu. Allah sangat mencintai. Ya kan? Jadi yang wajib tidak bisa mengalahkan yang sunat. Tapi yang sunat bisa menimbulkan cinta Allah. Nah, kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka hambanya ini akan Allah jadikan waliullah. Jalurnya ke sini. Ikan dia wali Allah. Kalau dia sudah menjadi wali Allah, ini kan dia, maka Allah akan menjadi tubuhnya. Matanya yang melihat, mata Allah. Telinganya yang mendengar, telinga Allah. Kakinya yang berjalan, kaki Allah. Mulutnya yang ngomong, mulut Allah. Itu Pak. Lihat. Jadi orang macam ini Pak, kalau sudah menjadi wali Allah, yang akan muncul itu Pak, ayat ini Pak. Surat 10 ayat 62 sampai 64. Inilah kehebatan yang luar biasa yang akan muncul. Orang ini tidak akan pernah bisa dikalahkan lagi. Karena dia sudah menjadi, akan ya, tubuhnya ini Pak sudah menjadi alat Allah. Karena Allah mengatakan ya, siapa yang memusuhi waliku, itu bunyi hadis awalnya kan ya, maka akulah yang akan mengumumkan perang kepadanya. Ya kan? Itu terjemahan itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka. Nah itu dia. Dan mereka tidak bersedih hati. Ayat 63, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. 64, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikianlah itulah kemenangan yang agung. Tutup Pak. Wali-wali Allah, Allah jamin la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu yang dirasakan oleh mentalnya Pak. Mental orang yang jadi wali Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah sudah cabut di hatinya rasa takut, rasa sedih. Nah, ada ketakutan. Syarat untuk jadi wali Allah adalah ayat yang di bawahnya, allazina amanu wa kanu yattaqun. Tuh. Ingat ya? Orangnya beriman, orangnya bertakwa. Ya kan? Dua hadiah yang Allah berikan dari hatinya, ya kan? Dua syarat yang Allah minta. Benar imannya, benar takwanya. Lalu yang nampak dalam kehidupan sehari-hari dua pula. Apa itu? Di ayat yang ke-64-nya. Lahumul busra, bagi mereka kegembiraan, kabar gembira. Jadi orang itu optimis dalam hidup Pak. Nah, doro yang takut-takut menyuarakan kebenaran itu. Karena Allah sudah hilangkan ketakutannya. Kan? Nah, itu kira-kira muncul di hati Allah. Dan itu bukan dibuat Pak, itu pernyataan dari Allah kan. Aduh, lahumul busra fil hayati dunia wa fil akhirah. Di dunia dia gembira sampai ke akhirat. Ya? Jadi kadang-kadang orang ngomong kayak ambo kan ya, ngomong cakap, sombong Ustaz. Bukan masalah sombong ini. Masalah pembuktian dari ayat Allah itu bisa wadapek atau tidak? Coba. Kan ya? Ambo bukan mau menunjukkan diri kan ya. Ini sebuah gambaran awak bisa membuktikan ayat itu dalam kehidupan atau tidak. Maka coba cari dari awal Pak. Ada tidak mau ikut program taut yang begini? Aduh, semenjak awal corona sampai kini ada. Ingat dia, semenjak awal sampai kini macam ikolah gaya. Iko bukan dibuat-buat loh Pak.
Ya kan bukan mau kebanggakan diri, enggak. Ambo ingin membuktikan ayat Allah. Karena Allah yang menghilangkan rasa takut tu. Ya kan dia? Cuba Pak dengarkan kaji ya, bukan ada apa kan dia? Mengkaji dari awal kan dia. Baca lu mau mengecek dari awal sampai kini ada berubah tak? Enggak kan? Itu Allah yang beri itu apa? Dah dibuat-buat bagai itu dah. Karena Allah mengatakan ya, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Sudah dibuat-buat itu Pak. Bukan pencitraan. Ya. Ya. Bukan mau gadang-gadangan badan, enggak. Apa yang tertulis itulah yang mau sampaikan. Mama ya kan dia kemarin mengisi khutbah di apa tuh? Di batalion. Macam itu yang sampaikan. Kalau ada orang merekam dia bisa dibunda diputar balik ulang kan ya. Sayang yang merekam sih banyak tapi sifatnya pribadi masing-masing kan. Bahkan Pak ini umumkan tuh pakai masker. Ambo duduk di samping tuh. Ambo pakai masker. Cuek aja. Siapa yang menghilangkan rasa takut dan sedih itu Pak? Allah itu semua. Betul ya? Jadi ini kata Allah, la tahbdila li kalimatillah. Nak akan berubah kalimat Allah. Dunia boleh berubah, tapi ketetapan Allah tidak akan pernah berubah. Orang yang menjadi wali Allah, bekinya nak tanggung lupa. Allah iyan surukumullah fala ghalibalakum. Ingat dia? Ambo kini ko kalau Allah izinkan ya berhadapan jo pajar kini ko mau sampaikan apa seperti yang ada kini. Jujur kalau Allah membukakan jalan ke sini. Ingat dia? Diundangnya mau dipajar tu dia. Mau sampaikan tu. Sesuai kau. Walaupun tujuannya kau kan edor. Tidak peduli dia. Kenapa? Ambo menganggap sisa umur ambo kolah karunia dari Allah. Kamu lo tahu yang mana kemarin tu Pak? Ulang isi pengajian di Batu Sangkar mau mengajarkan ketakwaan ya. Apa belok tu walah di jalan awak Pak, dari belakang tabrak. Indu-indu lo nabrak tu diundang-undang. Hanya bawa anak dua. Anak itu mau mengaruang kan dia. Ambo sakoma ala kalewat waktu tu. Dia angkat omor dia orang. Kan? Padahal waktu tu tinggal 10 minit lagi Pak. Untuk azan zuhur. Kan? Sakoma ala kabi betul. Apa dalam niat hati makan dia pas mau diangkat orang tu, alhamdulillah bisa berdiri walaupun ikut sakit kan ya. Tapi bisa mendatang ke takwa. Tu ada orang sedangkan angkat kan ya, mengecil lagi ibu-ibu tu. Bu, kalau ibu peralu, aku ditakwa. Atau mina ditakwa. Kalau nyu merasa nyu salah kan? Kalau nyu mendatang yang baru. Alhamdulillah Pak di atas mimbar tu macam itu je kajian mana. Saya kadang-kadang ada masalah dah. Macam tu Pak. Ingat dia dan sejak itu aku tekad kau nak ikulah sisa-sisa umur ambo. Kan? Kalau bisa mau apa tu menyampaikan kepada umat apa yang kebenaran yang ada. Untung-untung bisa jadi pegangan mereka. Itu ya. Coba ya. Dan itu bukan pencitraan loh. You bana-bana ambo bisa buktikan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kan itu wali Allah. Allah yang mengatakan wali macam tu. Ya kan dia? Jadi itu bukan pencitraan. Ya kan dia? Ada pun jadi cerita wali apa tapi dengan mulia. Ya kan dia mengakuinya Tuhan. Oh wali-wali macam itu. Ya. Itu tuh wali-wali yang disasik Pak. Ini wali-wali Allah kok bukan pencitraan. Bukan untuk dibangga-banggakan kepada orang. Kita berani menyatakan yang benar itu benar, lalu kita tidak tersentuh oleh kejahatan mereka. Karena dilindungi oleh Allah. Itu maksudnya. Ya dia, Allah memberikan perlindungannya sehingga awak menyatakan yang benar itu benar tanpa ada ketakutan sedikit pun. Ya dia, resiko awak siap. Kau ya. Dan itu bukan pencitraan gitu. Ya kan? Bukan dibuat-buat gitu, Pak. Ya kan?
Kamu menanyakan apa, menceritakan bahwa dari Arab Saudi orang ngomong begini itu ambo rasa tuh lah kehendak Allah sebenarnya tuh. Kok bisa sampai ke situ suara ambo kan? Ya, kalau ndak Allah yang menghendaki, ambo tidak tegak-tegak tiap untuk kamu nama apa kan. Bahkan yang apa tuh minggu lalu kan nak ada bayar. Banyak dapat ambo apa tuh dapat kata-kata kan ya. Aku ambo buka kayak si siapa si Asep kan dia. Oh buka ada kata dia. Ya pasal kemarin tak ada memang tak ada dia poro. Dia kan direkam dah. Berarti orang nunggu tuh apa? Rekam apa? Kita tulen kau habis baterai ni. Oh habis baterai ya. Itulah mungkin habis baterai kali ini. Tak sempat dapat. Kau itulah kan. Jadi kan waktu habis kan ya. Jadi penyebabnya penguasa yang zalim itu karena umat Islam yang sudah banyak yang berolok-olok dengan agamanya. Penyebab. Jadi jangan kita selalu menyalahkan pemimpin. Kalau kita mau kembali, maka Allah akan munculkan lagi kebenaran itu. Seperti zaman Nabi. Ingat. Karena pertolongan itu intan surullah yan surkum. Kalau kamu tolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan memantapkan keyakinan kamu. Kalau keyakinan mantap ya, ditembak pun tetap tersenyum tuh. Kenapa? Karena yang nampak surga. Persis kayak kok cerita Firaun dengan dia. Istrinya kan digantung, Pak. Ya kan? Pas dia digantung tuh, Pak, dia tersenyum tuh, Pak. Kenapa dia tersenyum? Karena yang dilihat surga. Malah dalam surah 66 itu kan ya, ayat yang ke-11 itu kan ya, malah minta tuh, buatkanlah aku rumah di surga. Kan itu kan? Nah, Allah bukakan tirai ghaib kepadanya sehingga dia melihat tempatnya di surga. Tersenyum dia. Sampai Asia kan dia. Boleh sebagai penutup tuh ayat tuh supaya kita membuktikan bahwa begitulah orang kalau imannya sudah tertanam dalam hatinya, tidak ada cerita takut. Ya kan? Suaminya lawannya tuh. Enggak peduli tuh. Padahal dia perempuan tuh. Ya kan? Tapi mental kalau sudah masuk iman Pak ya, kematian itu bukan hal yang ditakutkan. Kini kau orang lebih takut dengan corona daripada syahid, Pak. Benar tak? Padahal kaunya syahid, Pak. Wow, menunggu surga dengan 7 fasilitas tu kan. Kenapa itu? Karena iman yang enggak ada. Kamu daripada mati karena corona, biar mati syahid. Kau itu kan pilihan kan? Nama itu pilihan. Ya kan? Karena itulah kualitas kita. Nanti terjemahan, Pak. Surah 66 ayat yang ke-11. Kau sebagai penutup ya. Silakan. Daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Nah ini dia. Iz qalat rabbi. Ini bunyi doanya nih. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumi zalimin. Silakan. Terjemahkan. Surat 66 ayat yang ke-11. Ya, tahrim ya. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Firaun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Tuh, ya, tersenyum waktu digantung tuh. Karena waktu itu Allah bukakan tirai ghaib. Tuh makanya orang yang tersenyum di saat sakratul mautnya hanya mencet sampai di surga. Tampak dia tuh. Dia yang mengerikan, yang menakutkan, itu mencari sampai di neraka lah tuh. Sehingga tidak ingin nyawanya keluar di badan. Sementara malaikat memukulnya. Keluarkan nyawamu, ya kan? Dipukul, di punggung, di kening, di apa ya? Di dadanya, ya kan, supaya kurang itu mengeluarkan nyawanya. Dipaksa nyawanya keluar, Pak. Ngokonya tebolak betul. Apa ya, mulutnya tengah, bahkan benar keluar busa, ya kan. Mato tebulalak, macam-macam lah yang mengerikan suasana kan.
Karena dia takut berpisah dengan dunia ini. Karena kalau udah meninggal dunia kau pasti sampainya di neraka itu akan diazab. Kalau kubur juga akan diazab. Kan? Nah, cukup demikian saja, kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.